Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, meski pemerintah berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik melalui beragam kebijakan dan insentif, namun belum bisa mendorong kinerja penjualan mobil listrik di tanah air. Data Gaikindo menyebutkan angka penjualan mobil listrik di kuartal 1 justru mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Pemerintah hingga saat ini masih fokus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air melalui beragam kebijakan dan insentif di sektor otomotif, mulai dari sektor perpajakan, energi listrik hingga kemudahan investasi bagi pengembangan baterai kendaraan listrik. Indonesia Battery Corporation atau IBC terus meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di mana dengan konversi kendaraan berbahan bakar BBM menjadi mobil listrik dipandang mampu menghemat keuangan negara, khususnya mampu menekan impor hingga 7 miliar dolar Amerika per tahun. Kami, shareholders kami 4, ada Pertamina, PLN, Antam, dan ManID. Nah, diharapkan dengan melakukan proses hilirisasi baterai EV dari hulu sampai hilir, kita bisa mendapatkan baterai EV dengan competitive advantage satu dari segi harga, sudah jelas. Karena kita mengambil dari mining kita, membuat refining, precursors, cathode, anode, sampai baterai cells. Satu hal yang perlu kami tambahkan, sustainability. Jadi selain end-to-end tadi, kita membuat recycling baterai. Jadi setelah baterai-baterai EV itu kita gunakan, itu nanti kita akan dapat mendaur ulang. Nah, konteks besarnya bisnisnya itu. Tapi untuk negara yang paling penting kalau kita lihat tadi seperti Pak Arsad bilang, Pak Indra bilang bahwa kita melakukan hilirisasi. Jadi nilai dari si nikel ini kita bisa tingkatkan sampai precursors itu 6 kali lipat. Tapi kalau sampai baterai cells itu mendekati sampai 11 kali lipat, Prof. Jadi suatu hal. Namun demikian, pemerintah nampaknya masih harus berjuang lebih keras mengingat data penjualan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menyebutkan angka penjualan mobil listrik di sepanjang kuartal 1 tahun 2022 justru tercatat turun. Mobil tenaga baterai, hybrid, plug-in hybrid pada kuartal pertama tahun ini tercatat 734 unit, di mana jumlah tersebut turun 37% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 1.666 unit. Sementara itu, harga jual mobil listrik saat ini masih menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Apalagi mobil berbahan bakar minyak dengan harga di pasaran di bawah 300 juta rupiah masih menjadi primadona konsumen lokal. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kuartal 1 2022 penjualan mobil listrik di Indonesia mengalami penurunan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yongki Sugiarto, Ketua Satu Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo. Selamat pagi Pak Yongki. Selamat pagi Pak Pras. Salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja nih diupdate terlebih dahulu Pak Yongki. Bagaimana kondisi dari pasar ataupun kinerja penjualan mobil listrik di Indonesia menurut pandangan dari Gaikindo nih Pak Yongki? Ya, memang catatan kami, laporan yang kami terima dari anggota-anggota yang memproduksi mobil listrik, itu kelihatan ada penurunan di tahun 2022 ini. Tetapi kita harus terus terang aja memisahkan apa sih yang namanya mobil listrik ini dulu. Karena jangan simpang siur gitu. Kalau dinyatakan mobil listrik itu yang 100% mobil listrik atau BEV, battery electric vehicle, itu ya oke, kita pisahkan. Tapi kalau hybrid dan plug-in hybrid itu dimasukkan juga dalam kategori mobil listrik, karena dua mobil jenis mobil ini kan memakai baterai juga. Itu bisa saja itu dimasukkan sebagai katakanlah kelompok mobil listrik, ya kan? Nah ini yang kita harus jelas dulu, karena kalau mobil listrik itu murni yang hanya memakai baterai,
itu lain. Kalau plug-in hybrid maupun hybrid, itu kan mobil-mobil yang masih ada combustion engine-nya. Oke. Ya kan? Nah, tetapi dua mobil ini sebetulnya juga bisa dikategorikan hemat bahan bakar, karena mobil combustion engine-nya kan tidak selalu jalan, ya kan? Lalu juga rendah polusi, betul, karena waktu pakai baterai kan dia tidak ada polusinya. Jadi sudah bisa dikategorikan sebagai mobil listrik juga. Tinggal sekarang kita maunya yang mana nih? Kita mau pisahkan atau kita mau gabungkan jadi satu antara plug-in hybrid, dan BEV. Oke. Ada 3 jenis kendaraan. Itu dia. Di Indonesia dalam sendiri teknologi. bagaimana Pak Yongki? Bagaimana? Kalau di Indonesia sendiri bagaimana pengklasifikasiannya? Apakah tadi yang plug-in kemudian hybrid plug-in juga ini masuk dalam BEV tadi yang full? Memang ini adalah kendaraan listrik kah? Ya, jadi ini memang kita di sini oke lah, masih bilang mobil listrik is BEV only gitu. Jadi hanya BEV saja. Ya kan? Tetapi jangan lupa bahwa hybrid dan plug-in hybrid ini sudah juga membantu pengurangan pemakaian BBM dan juga penurunan polusi. Dan itu. Ya, karena dari teknologinya juga begitu. Dan di luar negeri biasanya tahapannya itu dari internal combustion engine, mereka larinya ke hybrid dulu. Hybrid baru plug-in hybrid, baru ke BEV. Okay. Karena kalau larinya itu ke hybrid, itu kami tidak memerlukan infrastruktur. Ya kan, jadi saya kalau beli mobil yang namanya hybrid, saya tidak perlu infrastruktur, tidak perlu charging station dan lain-lain, karena itu kan mesinnya masih ada, mesin combustion engine-nya, sehingga mesin tersebutlah yang mengisi baterainya, dan pada saat baterainya penuh, maka mesinnya akan mati. Mesin diesel maupun mesin bensin itu akan mati dan saya akan memakai baterai. Nah, pada saat memakai baterai itu kan terjadi penghematan BBM. Dan juga polusinya nol. Oke. Kalau bedanya lagi dengan plug-in hybrid, itu satu tingkat lebih tinggi, adalah mobil tersebut pada saat tidak dipakai, ya kan bisa dicolok istilahnya, di-charge. Sehingga baterainya bisa selalu penuh. Nah, kalau baterainya selalu penuh, otomatis yang namanya mesin combustion engine-nya kan tidak jalan. Nah, pada saat tidak jalan itu tadi yang saya katakan, tidak memakai BBM dan juga tidak ada polusinya. Nah, ini ada 3 tingkatan lah tadi saya bilang hybrid. Dari internal combustion engine ke hybrid dulu, dari hybrid ke plug-in, setelah itu baru ke BEV. Ya kan, nah, plug-in hybrid itu bisa di-charge di rumah juga bisa, ya kan di jalan juga bisa, ya kan di tempat-tempat parkir dan lain-lain bisa. Kalau BEV yang murni listrik, itu tidak ada mesinnya lagi. Jadi kalau habis baterainya ya berhenti mobilnya. Tapi memang dia 100% memakai baterai. Itu perbedaannya di situ. Ya buat kita tidak ada masalah. Ya kan, coba sekarang kan kita mesti tengok adalah harga. Ya kan, kalau BEV yang paling murah di Indonesia hari ini itu masih di atas 500 juta harganya. Oke. Itulah yang kendala utama itu adalah di harga. Kendala utama. Kendala kedua adalah di infrastruktur. Charging station kita belum memadai, belum banyak dan di mana-mana ada. Memang sedang dikerjakan ini semua. Nah, ini seiring sebetulnya. Karena populasi mobilnya juga masih ya terus ditingkatkan, ya kan? Dan tentunya charging station-nya juga bertahap. Itu bisa kita pahami, kita mengerti. Ya kan? Itu memang harus seiring. Baik. Nah, jadi itulah kendala yang saya katakan tadi ada 2, yaitu nomor 1 di harga, yang paling utama harga. Yang kedua adalah infrastruktur. Sehingga BEV kita pengembangannya tidak bisa seperti yang ya kita harapkan. Baik, itu dia kalau kita bicara mengenai pengklasifikasian ya, ada beberapa tipe kendaraan listrik atau mobil listrik di Indonesia begitu. Ada yang hybrid, kemudian plug-in hybrid dan full mobil listrik yaitu yang berbasis baterai atau BEV begitu ya Pak Yongki. Tapi kalau kita lihat dari penurunan angka penjualannya sendiri, Anda melihat ada satu bottleneck di mana nih? Apakah memang harga yang masih menjadi kendala atau memang tadi keduanya infrastruktur yang menjadi mungkin pertimbangan masyarakat atau konsumen saat membeli mobil listrik ini? Kalau saya lihat adalah yang utama adalah masalah harga. Oke. Di Indonesia ini daya beli masyarakat kita masih kepada kendaraan yang harganya 300 juta ke bawah.
Sedangkan tadi saya sudah katakan bahwa mobil BEV yang paling murah itu masih di atas 500 juta di Indonesia. Nah, kecuali kalau memang dalam waktu singkat ini ada merek-merek yang bisa menawarkan mobil listrik dengan ukuran, nah ini penting ya, ukuran yang diminati oleh masyarakat Indonesia, jangan mobilnya kecil, cuma 2 pintu, 2 seat, itu pasti susah nanti jualnya. Pasti ada yang beli juga, tetapi tidak bisa massal. Yes. Yang kita inginkan kan satu kendaraan dengan pintu 4 atau 5, lalu bisa 5 sampai bahkan 7 penumpang, dan itu full listrik. Dan harganya, nah itu, ya kan bisa nggak dapat dengan harga 350 juta barangkali? Ya, nah kalau itu bisa, kemungkinan besar ini akan melonjak angka-angka penjualan BEV kita. Oke. Ya. Tapi selama ini masih di atas 500 juta, kita nggak bisa. Jadi di satu sisi, itu harapan kita tentunya dengan adanya IBC, Indonesia Battery Corporation, tadi Pak Toto Nugroho sudah mengatakan demikian. Kita happy sekali, kita senang bahwa ini akan dibuat komponen lokal sebanyak-banyaknya. Dimulai dari tadi baterainya sendiri. Oke. Karena baterai ini kira-kira harganya itu 40% dari harga mobilnya sendiri. Jadi saya katakan kalau ada harga mobil itu sekitar, ya bilang saja angka bulat lah 600 juta. Itu 40%-nya itu baterainya. Oke. Nah, baterainya. Nah, kalau barang-barang yang lain, inverternya dan lain-lain itu bisa dibuat dalam negeri juga, kemungkinan harga yang tadinya 5, 6, 700 juta itu bisa turun. baik. Ya, itu harapan kami. Pak Yongki, idealnya berapa sih harga yang terjangkau kantong konsumen di Indonesia untuk kendaraan listrik? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Yongki. Baik, pemirsa, tetap di tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan angka penjualan mobil listrik di tanah air. Data selengkapnya bisa Anda saksikan dari tahun 2019 sampai dengan Maret 2021. Ya, kita lihat untuk BEV. Ini sekitar 25 unit di tahun 2019. Kemudian sempat juga mengalami lonjakan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Tahun 2020 ada penurunan jadi 8, kemudian meningkat lagi di tahun 2021, kemudian di Maret 2022. Oke, itu dia data yang bisa Anda saksikan terkait dengan angka penjualan. Dan berikutnya, ini adalah merek mobil listrik terlaris di tahun 2021 itu apa saja? Ya, Hyundai Kona EV ini tercatat 360 unit dari kendaraan listrik merek Hyundai Kona yang berhasil dilepas ke konsumen Indonesia. Kemudian disusul Ioniq, ini juga di posisi kedua 228 unit. Nissan Leaf 42 unit, kemudian Lexus UX 26 unit, Toyota Comes 20 unit, dan Toyota C Plus. Ini ada sekitar 7 unit begitu yang dijual di tahun 2021. Selanjutnya kita akan cermati dari sisi angka penjualan mobil listrik dan konvensional. Ini kalau kita bicara mengenai yang tadi disampaikan Pak Yongki, internal combustion engine. Ini kita lihat pergerakannya 1 juta kendaraan di tahun 2019, kemudian 2020 ada penurunan hingga setengahnya atau 530.703 unit. Tahun 2021 meningkat lagi, kemudian Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2022 ini sudah 394.759 kendaraan yang dijual untuk konvensional ya. Kemudian yang hybrid Januari sampai dengan Mei 1021 unit, plug-in hybridnya 10 unit, kemudian yang berbasis full mobil listrik atau battery electric vehicle itu 363 unit Januari sampai dengan Mei 2021. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yongki Sugiharto, Ketua 1 Gaikindo. Ya Pak Yongki, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan memang pergerakannya fluktuatif ya dari penjualan mobil listrik sendiri. Tapi yang perlu dicermati tadi memang komponen terbesarnya harga masih disumbang oleh baterainya. Nah ini apa yang bisa kita cermati? Apakah ini bisa menjadi salah satu kendala yang bisa terselesaikan mengingat pemerintah sedang juga membangun sejumlah baterai listrik gitu, pabrik-pabrik baterai untuk kendaraan mobil listrik, Pak Yongki?
Ya, seperti saya katakan, kami Gaikindo tentunya menyambut baik adanya pembuatan tadi IBC, rencana daripada IBC untuk membuat segera katakanlah baterai mobil listrik di dalam negeri dan lain-lain. Ini pastinya akan bisa menurunkan cost production daripada BEV tersebut. Dikarenakan saya katakan tadi 40% dari harga mobil listrik itu adalah baterainya. Nah, kalau ini production cost-nya bisa ditekan, tentunya kan secara keseluruhan harga mobilnya bisa lebih rendah. Tetapi kita mesti cermati bahwa kan tidak hanya baterai, ada inverternya dan lain sebagainya. Ya kan? Tetapi kalau pabrik mobil yang komponen lainnya, seperti misalnya bodinya, seperti steering system, suspensionnya, brake system, remnya, sistem pengereman, sistem steeringnya, dan lain-lain, itu pabrik-pabrik itu sudah ada di Indonesia. Iya. Dan sudah menyuplai ke dalam negeri. Itu sih tinggal dikembangkan. Langkah berikutnya adalah untuk menyuplai, karena mobil listrik juga memakai rem yang sama, suspensi yang sama, ya kan, steering yang sama, dan lain sebagainya. Bodi tentunya sama. Nah, tinggal sekarang kita cari lagi komponen apa yang bisa dikerjakan di dalam negeri agar production cost-nya turun. Harapan kami tentunya dengan nikel kami yang begitu banyak, ya kan, sehingga kita bisa membuat nikel tersebut, mengolahnya dari nikel menjadi kobalt litium, tadi seperti dijelaskan oleh Pak Toto, bahwa akhirnya baterainya sendiri jadi lebih murah. Di satu sisi itu. Ya kan? Di lain sisi yang kita harapkan juga adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkembang, ya kan, sehingga nanti membuat adalah investasi masuk Indonesia, lapangan kerja terbuka dan lain-lain, sehingga income per kapita masyarakat Indonesia yang hari ini hanya 3.900 itu bisa meningkat. Oke. Nah, ini yang akan membuat daya belinya. Kalau tadi dikatakan bahwa daya beli masyarakat kita di mobil 300 juta ke bawah, ya mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan bisa meningkat yang 400-500 juta. Itu bisa kebeli lah istilahnya, ya kan, daya belinya bisa meningkat. Nah, jadi di satu sisi production cost-nya kita bisa turun, di lain sisi income per kapita kita bisa naik. Nah, kalau ini terjadi, maka bisa saja mobil itu harganya tinggal 400 juta atau 500 juta, ya kan? Nah, daya belinya juga meningkat, kan ketemu nanti di situ. Sehingga Berarti BEV dengan harga 300-400 ideal harga yang pas juta. untuk kantong konsumen di Indonesia itu di level-level 400 sampai dengan 500 juta untuk mobil listrik, begitu Pak Yongki? Ya, kalau itu terjadi, tapi saya katakan tadi income per kapita harus naik juga, pendapatan per kapita masyarakat kita harus naik. Kalau 3.900 ya belum mampu dia untuk beli mobil yang 400 jutaan. Oke. Ya kan? Atau 500 jutaan. Nah, ini harus naik dari 3.900 hari ini bisa meningkat ke 6.000, 7.000, bahkan ke 10.000 kan. Ya. Itu harapan kita. Jadi di satu sisi production cost turun, production cost dari kendaraan listrik, BEV ya, saya bicara BEV. Nah, di sini bisa naik pendapatan per kapita sehingga ketemulah nanti di angka. Ya, hari ini kan ketemu. Income per kapita 3.900, Ya. daya belinya di 300 juta ke bawah. Oke, itu dia level-level yang catatan saja. ideal ya. Ya, kan? Tapi Pak Yongki, kalau kita lihat dari jenis mobil listrik lah, misalnya tadi ada yang hybrid plug-in, ini yang paling diminati sebenarnya oleh konsumen di tanah air tuh yang mana? Sebetulnya masyarakat kita itu sudah sadar bahwa ke depan ini kita harus menghemat BBM dan juga menurunkan polusi. Coba kalau belum mampu bagaimana belinya? Nah, mungkin solusinya untuk transisi ini hybrid tadi. Okay. Karena mobil-mobil hybrid ini sudah saya katakan, atau plug-in hybrid, itu di satu sisi harganya memang lebih mahal daripada hanya mobil yang normal internal combustion engine, karena adanya baterai yang terpasang, adanya inverter yang terpasang, dan lain sebagainya. Tetapi baterainya kan kecil, ya, yang bisa jalan mungkin sekitar 60-70 km sudah habis. Okay. Lalu jalanlah lagi itu mesin combustion engine-nya untuk meng-charging baterainya. Otomatis kan. Nah, harga mobil hybrid ini memang lebih mahal dibanding dengan internal combustion engine, tetapi tidak sampai di atas 500 juta. Nah, mungkin sebagai transisi bisa dari internal combustion engine kepada hybrid dulu. Okay. Nah, dari hybrid nanti naik lagi kepada plug-in hybrid. Nah, setelah itu pada saatnya baterai mobil listrik itu sudah bisa rendah dan lain sebagainya, income di sini bisa naik, barulah ke full listrik.
Oke, Ini masa transisi lah. itu Gitu. dia. Itu yang terjadi di luar negeri juga demikian. Oke, Pak Yongki, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kita bahas strategi yang tepat seperti apa sih sehingga nanti di kuartal kedua paling tidak sampai dengan akhir tahun penjualan dari mobil listrik akan mengalami peningkatan kembali. Kita bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, semakin menarik perbincangan mengenai pangsa pasar mobil listrik di Indonesia bersama dengan Bapak Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gaikindo. Pak Yongki, kita akan lanjutkan kembali. Nah, ini bicara mengenai ekosistemnya kan untuk mobil listrik di Indonesia, kemudian beragam kebijakan insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah. Anda masih cukup optimis menatap bahwa perkembangan ataupun pembangunan dari mobil listrik di Indonesia akan on the track? Ya, kalau kami Gaikindo, kami selalu optimis, Pak. Dengan rencana pemerintah mengarah kepada BEV, kami optimis. Tetapi kami realistis juga gitu. Oke. Ya kan, jadi kalau masalah ekosistem atau katakanlah tadi pembuatan atau produksi dari mobil listrik sendiri, saya pikir tidak ada masalah. Pabrik-pabrik mobil yang ada di Indonesia siap untuk membangun atau memproduksi mobil listrik. Karena tidak berbeda banyak dibandingkan dengan mobil yang biasa, ICE. Ya tentunya ada perbedaan seperti baterainya, lokasinya dan lain-lain. Tetapi kan tetap aja ada setirnya, ada remnya, ada suspensinya, ya kan bodinya kan tetap ada. Dan itu kan kami sudah berpengalaman memproduksi mobil-mobil ICE tadi, internal combustion engine. Dari sisi itu tidak ada masalah. Oke, strategi dari teman-teman produsen kendaraan sendiri, Gaikindo misalnya untuk bisa meningkatkan pangsa pasar mobil listrik di Indonesia ini apa yang sudah disiapkan Pak Yongki sehingga tadi penurunan tadi mungkin bisa ditutupi untuk periode-periode kuartal berikutnya sampai dengan akhir tahun? Ya itu tadi harapan kami, ya kan sekarang ini berkembang semua infrastruktur misalnya. Ya, tolong itu juga dibenahin, diberesin dalam arti kata pembangunannya sesuai dengan rencana dan lain-lain karena ya ini yang tadi saya katakan, ini kayak duluan telur, duluan ayam. Nanti saya bangun infrastruktur, tidak ada yang beli listriknya. Karena mobilnya masih langka atau mobilnya masih sedikit. Ya kan? Betul. Nah, yang membuat infrastruktur ini atau berinvestasi di infrastruktur ini kan juga mengharapkan return atau pengembalian uangnya. Ya kan? Nah ini jadi kita juga barangkali bisa punya ide bekerja sama dengan pihak swasta. Ya kan, dalam arti kata tidak semuanya pemerintah yang dibebani untuk membangun infrastruktur atau charging station. Misalnya, contoh ya, itu di kantor-kantor, gedung-gedung perkantoran, di hotel-hotel, di mall dan lain-lain, itu bisa diminta pemiliknya untuk memasang charging station. Ya kan, tapi itu tidak yang fast charging, karena itu mahal sekali investasinya. Tetapi yang slow charging pun cukup. Karena kalau saya punya mobil listrik, saya tahu bahwa di semua gedung bertingkat ini saya bisa masuk dan ada charging station. Kalau sampai saya kehabisan listriknya tadi kan. Nah, membuat saya juga lebih aman membeli mobil listrik dan memakai mobil listrik di kota saya tuh. Itu contohnya. Jadi mal-mal itu atau hotel atau gedung perkantoran diminta misalnya 1% daripada jumlah tempat parkirnya itu dipasangin charging station. Nah, pemerintah bisa saja misalnya membebaskan biaya masuknya, membebaskan PPN, BM-nya atau PPN-nya dan lain-lain. Dan saya yakin bahwa pemilik gedung tersebut berminat untuk memasang itu. Karena ini merupakan satu promosi buat gedungnya dia atau hotelnya dia atau mall-nya dia. Bahwa berbelanjalah di tempat saya ada charging. Ya, berkantorlah di tempat saya atau menginaplah di tempat saya ada charging station. Kan itu. Oke, ya kan? Pak Yongki, terakhir Pak, proyeksi dari Gaikindo untuk penjualan mobil listrik di sepanjang tahun 2022, apakah akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021? Ya, jadi kami berharap ada beberapa merek yang juga sudah siap-siap untuk meluncurkan kendaraan hybrid maupun plug-in hybrid. Mudah-mudahan itu bisa terjadi cepat, sehingga juga bisa sudah masuk ke era katakanlah tadi hybrid, plug-in hybrid dan lain-lain. Begitu juga mobil listrik. Kita harapkan kalau memangnya ada merek-merek yang berminat, tentunya kami sangat menyambut baik, ya kan, untuk segera diluncurkan saja. Walaupun kami tahu bahwa segmen di atas harga mobil di atas 500 juta itu masih kecil di Indonesia. Nah inilah yang merupakan
kendala bagi merek-merek. Hampir semua merek di dunia itu sudah punya mobil listrik. Ya kan, tinggal masalahnya kapan saya luncurkan. Yang beli siapa? Berapa bisa saya jual per bulan? Kan mereka hitung-hitungannya kan itu, Pak. Betul. Ya kan, jadi ya tentunya kan itu selalu menjadi pertimbangan dari mereka. Apakah saya luncurkan sekarang mobil listrik atau 5 tahun lagi? Apakah sekarang saya masuk dulu ke pasar dengan hybrid yang harganya relatif jauh lebih murah daripada mobil listrik dan masyarakat bisa membeli, ya kan? Oke. Nah, sehingga production cost saya juga bisa katakanlah return of investment dan lain-lain itu semua dipikirkan oleh para merek tersebut. Baik, Ya baik. kan? Jadi kalau kita lihat pasti akan ada peningkatan penjualan, baik itu BEV, ya kan, yang full listrik, karena saya lihat ada beberapa merek yang sudah memproduksi dalam negeri, tetapi jumlahnya masih terbatas. Oke. Dikarenakan tadi harga. Ya, Karena memang segmen pasar tersebut kecil ininya jumlahnya tiap tahun. betul, betul. Segmen pasar dengan harga 600-700 juta itu tidak terlalu besar. Ya. Ya kan? Baik, Nah, berarti merek-merek, tantangannya masih cukup banyak yang perlu disiasati begitu ya di sepanjang tahun 2021 ini Pak Yongki. Oke, Ya. Pak Yongki, terima kasih banyak nih atas waktu yang Anda sempatkan dan sharing yang diberikan juga untuk pemirsa IDX Channel. Tentu menjadi pencerahan baru lah mengenai kondisi dari pangsa pasar mobil listrik di mana tingkat persaingannya juga semakin banyak tadi yang Anda katakan produsen-produsen yang siap meluncurkan mobil listriknya di Indonesia. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Yongki, terima kasih. Terima kasih Pak Ya. Pras. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan mencermati dari tren kenaikan laju inflasi di tanah air.